Hai. Hai. Pernah ngalamin nggak mimpi yang ditentang oleh keluarga? Nah, Oke. saya ngalamin, Kayaknya Rusi saya ngalamin, juga. dan Dan sepertinya mungkin banyak ya. banyak yang ngalamin juga ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana kalau mimpi kita ditentang oleh orang-orang dekat kita gitu? Yang pertama yang kami lakukan adalah, jangan memusuhi orang dekat itu dulu gitu ya. Karena mereka tidak salah apa-apa gitu. Walaupun bertentangan bukan berarti lantas jadi musuh Jadi gitu musuh kan. gitu. Ya. Karena kalau misalnya kita langsung menganggap mereka jadi musuh, atau nanti kita ingin membuktikan sesuatu, di ujung akhirnya kita akan terjerumus gitu ya. Kita akan mendapatkan pola negatif yang berulang. Karena kita melakukan mimpi itu untuk mendapatkan sebuah pembuktian. Ya, untuk selalu membuktikan. Kalau kita langsung mengambil sikap bermusuhan, kita jadi punya dorongan untuk oke, gue harus buktiin bahwa gue bener nih. Iya. Dia salah gitu kan. Betul. Dan itu capek ya. Ya, dan kita jadi terjerumus sebuah penjara rasa gitu. Yang tadinya kita ingin menggunakan energi kita untuk berkarya, malah jadinya kita terjerumus menggunakan energi kita untuk tanda kutip memusuhi bahkan orang terdekat kita gitu. Itu jadi rasanya jadi nggak enak ya. Gitu. Itu yang pertama dulu. Nah, yang kedua, kita perlu review nih. Tentangan tersebut itu jangan-jangan sinyal dari semesta bahwa apa yang kita lakukan itu tidak selaras dengan kita. Bisa jadi ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi tentangan itu kita pakai untuk bahan review. Oh, kenapa ya? Kok orang tua saya menentang saya? Nah, review dulu. Yang di-review apanya? Yang di-review adalah mimpi kita. Apa yang kita mau lakukan ini selaras nggak dengan diri kita? Nah, karena apa yang mau kita lakukan ini bisa ada dua jalur. Yang pertama, kita melakukannya karena kok dunia bilang ini keren ya, gitu. Wah, ini saya bisa sukses nih, gitu. Kata dunia saya bisa mendapatkan kesuksesan nih. Jalannya kayak seperti ini, gitu. Tapi sebetulnya ini bukan cita-cita utama kita, gitu ya. Bukan core dreams kita. Asli, gitu. Iya, cita-cita jiwa kita. Jadi waktu kita turun itu, memang kita ingin melakukan itu, gitu. Cuman karena kita tertulari sepanjang perjalanan hidup kita, akhirnya kita melupakan cita-cita asli kita, dan akhirnya kita mau menjalani mimpi yang tularan ini gitu. Jangan-jangan tentangan itu adalah sinyal dari semesta bahwa kita lagi jalan di impian yang salah nih. Bisa jadi nih ya. Jalan di jalan yang bukan kita sebetulnya. Iya. Nah, atau yang kedua, tentangan ini memang sebelum mimpi kita sudah selaras dengan jiwa kita, tapi tantangan ini adalah satu PR kehidupan supaya kita bisa bertumbuh jiwanya. Bisa jadi nih gitu, karena kita turun itu kan untuk belajar sesuatu ya, untuk bertumbuh jiwanya. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih kita bisa mengenali tentangan ini adalah sinyal semesta bahwa saya salah jalan, ya tanda kutip, atau yang kedua, tentangan ini sebetulnya hanya pelajaran supaya saya bertumbuh, tapi yang saya lakukan ini sudah selaras gitu. Nah, salah satu yang menarik kalau dari human design adalah kita diberikan satu fitur namanya inner authority ya gitu. Nah, cuman kita nggak bahas inner authority nih di video kali ini, nanti kepanjangan kayaknya. Inner authority udah ada ya, kalau teman-teman nanti cari di playlistnya di Lompatan Hidup ya, kita pernah bahas satu-satu. Ya, cek aja ya nanti ya di episode berapa di playlistnya YouTube Lompatan Hidup ada gitu. 6 episode sendiri kayaknya ya, 5 atau 6 saya lupa. Nah, setiap orang tuh punya inner authority yang berbeda-beda ya, jadi jangan berkesimpulan, oh inner authority itu intuisi gitu ya. Ya salah satunya intuisi gitu. Tapi setiap dari kita tuh punya inner authority yang berbeda-beda. Jadi pastiin kita tahu dulu inner authority kita seperti apa gitu ya. Lalu cara bekerjanya bagaimana. Dan nanti juga perlu latihan. Karena dari kecil kita nggak pernah diajarin memakai inner authority gitu. Nah, Rusi ini punya pengalaman bagaimana mimpinya, apa yang dia mau, apa yang dia suka, itu ya tanda kutip ditentang sama keluarga lah gitu. Bahkan dimulai dari sekolah ya. Gitu. Dari SMA ya. Nah, coba cerita. Dan bagaimana perjalananmu akhirnya
sampai menjalani apa yang kamu mau dan apa yang kamu suka? Sebetulnya perjalanannya itu terbagi jadi beberapa tahap ya. Yang pertama itu dulu waktu saya kecil, waktu saya muda gitu kan. Sekarang juga masih SMA. muda. SMA itu saya pengen ambil jurusan bahasa karena nggak tahu kenapa dari dulu saya tertariknya memang pada kata gitu ya, pada bahasa gitu kan. Tapi nggak dibolehin tuh. Itu pilihan pertama saya yang ditolak atau ditentang gitu ya. Ngapain? Ya, sebelum ke sana ya. Jadi teman-teman baru tahu nih, saya sama Rusi itu udah satu sekolah dari TK. TK kita satu sekolah, SD kami satu sekolah, tapi kita baru kenalan tuh kelas 5 SD gitu ya. Terus Terus sahabatan kelas 6 ya, duduk depan belakang gitu. Nah, dari kecil kita tuh satu sekolah, tahu Rusi ini anak pinter lah, salah satu anak pinter lah gitu ya. Jadi ranking juga ya masuk ranking 3 besar gitu, ranking 1 juga pernah gitu. Jadi waktu dia SMA dan memilih jalur bahasa, di mana zaman kami ya, zaman kami dulu itu bahasa itu bisa dibilang jadi pilihan ketiga. Jadi zaman kami itu ada jurusan IPA, IPS, bahasa. Di zaman itu pilihan pertama tuh biasanya IPA gitu katanya ya, orang-orang pinter tuh IPA. Terus kalau enggak, yang kedua IPS. Ya walaupun ada yang benar-benar memilih ya gitu ya, bukannya ini jadi buangan, enggak. Tapi ada tularan di situ ya. Tularan di zaman itu bahwa jurusan bahasa itu jadi tanda kutip ya, kelas terakhir lah, pilihan terakhir gitu. Selalu kalau dibilang mau ambil bahasa, mau jadi apa nantinya, seolah-olah pilihannya itu jadi sangat sempit gitu kan, kayak nggak ada masa depannya gitu. Kalau IPA kan banyak pilihannya. Nah akhirnya ya udah, di tahap pertama saya ditentang, waktu itu sikap yang saya ambil adalah saya nurut. Gitu, saya tidak belum cukup berani, kuat gitu ya, atau berani untuk memperjuangkan pilihan saya. Jadi yang pertama itu saya nurut, ketika ditentang ya udah ngikut gitu kan. Kemudian kuliah juga sama. Kuliah mulai bisa nego, tapi hitungannya masih nurut juga ya. Karena kuliah itu disuruh ambil kedokteran, kemudian saya maunya tetap sastra atau bahasa gitu kan. Akhirnya tengah-tengah, yang saya masih mau dan masih dibolehin, akhirnya ngambil akuntansi gitu kan. Itu sebetulnya juga udah mulai nego, tapi tetap yang saya dapat bukan yang saya mau gitu kan, hasil nego. Kerja akhirnya, nah di kerja ini saya mulai nih masuk auditor kan. Kemudian selang berapa lama saya resign. Nah, ini pilihan pertama, ini pilihan keberapa ya? Pilihan ketiga berarti ya. Pilihan ketiga yang dan intensitas tentangannya makin besar kan, karena udah hubungan sama kerja gitu kan, apalagi dianggap sudah masuk di sesuatu yang oke gitu kan. Nah, tapi yang di ketiga ini sikap saya mulai nih melawan gitu ya. Jadi dari nurut, nego, yang ini melawan. Dan saya sempat ada di dalam tahap ingin membuktikan tadi gitu. Makanya kenapa kita berdua bisa bilang bahwa kita hindari sikap ingin membuktikan, karena kita udah pernah gitu kan. Saya udah pernah dan rasanya capek gitu kan. Dan terus terang di pilihan yang ketiga ini ternyata tentangan itu bisa jadi bermanfaat buat saya seandainya dulu saya tidak langsung ngambil posisi bertentangan. Iya, bertentangan. Karena ternyata di waktu itu pilihan saya adalah tularan gitu kan. Oh, saya resign karena saya mau melakukan sesuatu yang kayaknya oke, tapi ternyata itu juga belum saya. Cuma saya menolak untuk melakukan yang kerjaan kantoran karena dari awal kuliah pun jurusannya bukan mau saya gitu kan. Jadi saya menolak, tapi saya juga bisa dibilang belum tahu mau saya apa gitu. Yang penting saya nggak ngelakuin maunya orang deh gitu kan. The real me-nya apa juga waktu itu belum tahu. Itu ya. Jadi sekedar membangkang, tapi saya juga masih belum tahu saya maunya apa. Akhirnya itu kan terjebak dalam fase ingin membuktikan, dan itu capek. Padahal yang dijalankan belum sesuai dengan dirinya. Betul. Juga. Dan karena saya mengambil sikap langsung melawan, ketika di tengah jalan saya merasa ini bukan gue nih, dan mau mundur,
itu ada rasa malu, ada rasa gengsi karena di awal udah keras duluan gitu kan, udah sudah memproklamasikan bahwa nggak bisa ini pilihan saya gitu kan. Jadi ketika ada hal-hal dari omongan keluarga yang ternyata ada benernya, itu pun saya malu gitu untuk mengakui. Kan sayang ya, padahal ada sesuatu yang bisa kita ambil, kenapa kita jadi gengsi? Padahal itu bermanfaat untuk kita gitu kan. Nah itu kenapa jangan sampai kita bersikap memusuhi atau keras gitu ya. Karena kita boleh tetap dengan pilihan kita tapi tanpa sikap bermusuhan atau sikap keras, supaya apa? Akan ada hal-hal yang dari luar yang ternyata juga bermanfaat dan selaras untuk kita, sehingga kalau kita tetap fleksibel, kita masih bisa ya udah yang ini benar saya ambil gitu ya, tanpa ada ego yang gengsi dan segala macam yang akhirnya malah menghambat pertumbuhan kita gitu kan. Nah cuma ya it's okay, itu kan tahapan ya. Ya namanya belajar perjalanan gitu kan. Nah dari mulai yang tadi kan akhirnya masuk ke dalam tahap pembuktian, perlahan akhirnya saya masuk ke tahap yang terakhir. Saya udah mulai kenal betul apa yang saya mau. Saya bisa melepaskan tularan yang tadi tuh, pilihan-pilihan yang ternyata memang bukan saya juga gitu kan. Dan akhirnya di sini saya mulai memilih. Nah, mulai memilih ini pun sama, masih ada dapat tularan. Karena entah kenapa pilihan saya tuh mungkin bukan pilihan yang populer gitu kan. Baik yang tularan maupun yang saya mau, dua-duanya nggak populer gitu. Tapi bedanya ketika memilih apa yang saya mau, yang betul-betul dari dalam hati saya karena saya suka, itu nggak gampang patah dan nggak gampang keras gitu. Ketika dapat tentangan, ya saya cuma memahaminya, ya udah orang lain nggak tahu apa yang saya suka. Orang lain belum bisa tahu bahwa saya tuh rasanya begini loh kalau saya ngerjain gitu kan. Jadi rasa suka saya terhadap apa yang saya lakukan karena itu bukan tularan, itu menjadi bahan bakar utama. Kalau yang kemarin bahan bakarnya itu adalah karena mau membuktikan gitu, sehingga rasanya lain gitu. Nah, ketika sudah menemukan apa yang betul-betul kita sukai, rasanya itu betul-betul kita bisa nikmati. Ada tantangan dan tentangan pun kita bisa terima dengan lebih lapang karena rasa bahagia kita itu jauh lebih banyak ketika kita melakukan apa yang kita suka gitu. Jadi kita bisa lebih memahami orang yang masih belum ngerti, kita masih bisa santai dengan orang yang menolak, tapi rasa cinta kita terhadap apa yang kita lakukan itu yang membuat kita terus melakukan. Keep on going. Iya gitu. Dan akhirnya karena rasa suka dan cinta itu yang jadi bahan bakar, akhirnya pertumbuhan itu jadi terlihat kan. Gitu, kita jadi otomatis melakukan repetisi gitu ya, terus upgrade skillnya kelihatan gitu ya, dan goal setting dibuat sendiri. Iya, begitu kita ketemu apa yang kita suka tuh, hal-hal jadi lebih konsisten dengan sendirinya gitu kan, disiplin juga gitu, dan itu yang akhirnya juga bisa berdampak keluar dan akhirnya orang lihat. Walaupun itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka melihat, tapi pada akhirnya itu jadi efek gitu. Akhirnya mereka, Rusi tuh gitu, Rusi tuh melakukan itu, dan dengan sendirinya walaupun saya sudah tidak terlalu membutuhkan persetujuan atau pengakuan, tapi pada akhirnya itu malah jadi efek gitu ya. Orang malah akhirnya jadi menyetujui dan memahami gitu. Itu tahapan-tahapan yang mungkin terjadi sih gitu. Jadi setiap orang punya perjalanannya masing-masing ya. Jadi lebih berfokus ke kitanya aja. Kitanya suka nggak apa yang kita lakukan, bukan untuk keluar untuk membuktikan bahwa saya bisa dan apapun itu gitu ya. Betul. Karena rasa itu yang bisa jadi patokan kita menjalankan mimpi-mimpi kita itu selaras atau tidak. Gitu ya. Sama ikuti inner authority tadi itu ya. Dan di saat kita misalnya yang seperti saya tadi mulai punya pilihan, ternyata di tengah jalan ternyata tahu bahwa itu ternyata salah gitu, yang namanya juga belajar, nggak usah gengsi untuk stop atau mundur gitu ya, daripada dipaksa untuk membuktikan sesuatu gitu kan. Yes. Nah buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi galau nih gitu ya, bener nggak sih ya mimpi saya ini selaras gitu ya, teman-teman mungkin bisa cek di link description, nanti ada
link untuk WA ke Lompatan Hidup, klik aja di situ, atau bisa download e-booknya Rusi yang tentang human design, karena itu membantu banget Rusi untuk menemukan apa yang dia suka gitu sebetulnya. Betul. Cek aja di description, klik aja link-link yang teman-teman butuhkan di sana, dan juga kita setiap hari Kamis ada ngobrol-ngobrol bareng. Siapa tahu nanti teman-teman bisa dapat insight dari sana. Jadi cek aja di description-nya. Oke? Thank you. Bye-bye. See you.